Perkenalkan, nama saya Surya Nugraha. Saya dari Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan NIM 43120010286. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 perekonomian Indonesia dengan tema transformasi struktural. Transformasi struktural adalah menggeser ekspor produk primer ke ekspor produk jadi dan menaikkan industri berteknologi rendah yang mengandalkan buruh murah ke industri berteknologi tinggi yang tak lagi mengandalkan buruh murah. Transformasi struktur yang dikemukakan Jinghan tahun 2002. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat transformasi struktural di Indonesia? Untuk mempercepat transformasi struktural ini, Indonesia perlu mendorong produktivitas di semua sektor dan membuat investasi cerdas yang akan membantu menggerakkan pengembangan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang besar. Akumulasi, sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan GDP akan membuat terjadinya peningkatan penggunaan barang modal. Pelemahan daya saing juga dipengaruhi oleh penurunan proporsi sektor industri terhadap PDB dari 28% pada tahun 2004 menjadi 23,7% pada tahun 2013. Industri migas pun merosot kontribusinya dari 4,1% pada tahun 2004 menjadi 2,9% pada tahun 2013. Dengan demikian juga industri non-migas dari 24% pada tahun 2004 naik ke level 20,8% pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu pada alokasi. Proses kedua yang menyertai pertumbuhan ekonomi adalah proses alokasi. Proses alokasi yaitu suatu proses perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis penyumbang nilai tambah terbesar dalam GDP. Pergeseran ini biasanya terjadi dari sektor primer atau ekstraktif, yaitu pertanian dan penggalian, menuju sektor sekunder industri, dan terakhir sektor tersier atau jasa. Yang dimaksud dengan sektor ekstraktif adalah sektor yang outputnya diambil langsung dari BUMN dan langsung digunakan tanpa diolah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu demografi. Proses demografi yaitu proses pergeseran struktur ketenagakerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan terjadinya proses alokasi, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri juga meningkat. Akibatnya adalah tersedotnya tenaga kerja yang tadinya bekerja di sektor pertanian beralih ke sektor industri pengolahan. Apalagi upah kerja di sektor industri pengolahan lebih tinggi daripada sektor pertanian. Karena itu, jika pendapatan negara terus meningkat, maka selain pergeseran tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri lalu jasa, terjadi pula pergeseran tenaga kerja dari status pekerja rendah, misalnya buruh, menjadi tenaga kerja yang terdidik yang tercermin melalui status pekerjaannya yang lebih tinggi, yaitu misalnya tenaga profesional. Selanjutnya, ketenagakerjaan dan kependudukan. Produktivitas pekerja harus ditingkatkan. Bagi kelompok pekerja yang ada saat ini, hal itu dilakukan melalui berbagai macam pelatihan. Sedangkan kelompok pekerja di masa mendatang lewat jalur pendidikan formal. Merujuk pada tantangan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi demi mendukung transformasi struktur perekonomian nasional, kebijakan perluasan wajib belajar menjadi 12 tahun, yaitu merupakan opsi yang harus diambil. Penguatan pada tatanan implementasi merupakan tantangan tersendiri. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Proses distribusi pendapatan per kapita penduduknya, menurut hipotesis Kuznets, sampai dengan tingkat pendapatan per kapita $800 per tahun, maka seiring peningkatan pendapatan per kapita, maka disparitas pendapatan akan memburuk. Namun, sesudah titik tersebut, peningkatan pendapatan akan terus memperbaiki disparitas pendapatan penduduk negara yang bersangkutan. Dengan peningkatan pendapatan, maka akses terhadap pendidikan yang membaik sehingga faktor produksi tidak hanya terbatas pada
tanah saja, tetapi manusia yang justru nilai lebih tinggi dan apa yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik tanah yang luas sekalipun. Selanjutnya, peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran, yaitu terhadap revolusi industri pertama ditandai dengan munculnya mesin uap pada awal abad ke-19. Saat itu Inggris banyak industri tekstil yang dibuat menggunakan tenaga manusia. Pada saat perusahaan beralih menggunakan mesin uap, untuk mesin tenunnya, produktivitasnya langsung meningkat dan harga kain turun drastis. Akibatnya perusahaan tekstil yang dapat menggunakan tenaga manusia banyak yang tutup dan tidak dapat bersaing lagi. Selanjutnya, peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah seseorang yang sudah memasuki angkatan kerja, yaitu yang berumur pada usia 15-64 tahun, yang tidak bekerja sama sekali, ataupun sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek selanjutnya, ataupun sudah menerima pekerjaan namun belum memulai kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran, yaitu terdapat beberapa jenis pengangguran, seperti pengangguran konjunktur, kedua pengangguran friksional, ketiga pengangguran musiman, keempat pengangguran teknologi, kelima pengangguran voluntary. Selanjutnya yaitu peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Cara mengatasi pengangguran secara umum. Ada berbagai cara, yaitu seperti satu, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja. Kedua, menambah keterampilan melalui Badan Latihan Kerja atau BLK. Ketiga, yaitu meningkatkan pendidikan. Keempat, yaitu cara mengatasi pengangguran teknologi. Yang pertama, mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi. Kedua, penganggur memanfaatkan barang-barang berteknologi dan paham akan penggunanya. Sekian dan terima kasih.